rezeki, bekal hidup dari lautan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, lautan kasih yang tak pernah mengering, tangan yang tak pernah berhenti memberi. Selawat dan salam tercurah untuk Nabi Muhammad, teladan para pencari rezeki yang halal. Manusia yang paling kaya bukan karena banyaknya harta, tetapi karena kayanya hati. Pembukaan di ambang fajar rezeki. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup yang penuh gelombang ini, ada satu kata yang selalu hadir tanpa kita undang rezeki. Ia berjalan lebih lembut daripada bayang-bayang, lebih cepat dari langkah kaki, dan lebih rahasia dari desir angin malam. Kadang ia datang dalam bentuk keuntungan yang tak disangka, kadang dalam rupa kesabaran yang tumbuh diam-diam, kadang dalam wajah seseorang yang membuat hidup terasa lebih ringan. Rezeki, ia tidak selalu tampak seperti emas di tangan, tetapi kadang justru berupa ketenangan yang mengendap di dada. Sesuatu yang tak dapat dibeli oleh dunia manapun. Bab 1. Asal kata yang menyimpan lautan makna. Kata rezeki atau rizq dalam bahasa Arab memiliki akar makna. Bekal, pemberian, sesuatu yang mencukupkan kehidupan. Seakan-akan Tuhan, sebelum menciptakan tubuh kita, telah menyiapkan tas perjalanan, berisi semua kebutuhan kita bahkan sebelum langkah pertama kita di bumi dimulai. Rezeki menurut kamus, makanan, pendapatan, nafkah, keuntungan. Rezeki menurut hati, ketenangan, keimanan, ilmu, kesehatan, dan kebahagiaan yang jatuh perlahan seperti embun pagi di ujung daun. Bahasa kamus hanya menangkap kulitnya. Bahasa jiwa menyelam ke samudera maknanya. Bab 2. Jaminan Allah yang tidak pernah lalai. Islam mengajarkan bahwa setiap makhluk telah dijamin rezekinya oleh Allah. Tak ada seekor burung pun yang terbang di langit tanpa membawa janji Tuhan di kepaknya. Tak ada bayi yang menangis tanpa ada takdir susu yang menenangkannya. Betapa lembut jaminan itu. Allah tidak menunggu kita kuat baru memberi. Tidak menunggu kita layak baru membuka pintu. Rezeki datang bahkan ketika kita rapuh, ketika kita tersesat, ketika kita tak lagi yakin pada diri sendiri. Kadang kita mengira pintu tertutup, padahal Allah sedang membukakan jendela lain yang lebih sesuai untuk kita masuki. Bab 3. Rezeki bukan hanya tentang harta. Betapa sempitnya kita jika menilai rezeki hanya dari isi dompet atau banyaknya angka di rekening. Rezeki dunia bukan sekadar rumah yang berdiri, megah, atau kendaraan yang berderu gagah. Rezeki keimanan yang membuat hati teguh meski dunia berguncang. Ilmu yang membuat langkah tidak salah arah. Kesehatan yang dayam-dayam membuat segala aktivitas mungkin. Amal saleh yang menjadi cahaya kelak ketika dunia berhenti bicara. Ketenangan beribadah sebuah rasa pulang yang tidak dimiliki oleh semua orang. Betapa banyak orang memiliki harta, tetapi kehilangan tidur. Betapa banyak orang memiliki kedudukan, tetapi miskin dari rasa cukup. Sementara itu, ada yang hidup sederhana, tapi wajahnya selalu cerah oleh syukur. Siapa yang lebih kaya? Bab 4. Antara rezeki halal dan haram. Saudara, rezeki itu luas, tetapi jalannya tidak semuanya terang. Ada rezeki yang halal, jernih, seperti air yang memantulkan cahaya. Ada rezeki yang haram, keruh dan pahit, seperti racun yang membunuh perlahan. Rezeki halal membawa berkah. Langkah menjadi ringan, hati lapang, rumah tenteram. Rezeki haram, sebaliknya adalah api kecil. Dari ujung jari, ia merambat ke hati. Dari hati, ia merusak hidup. Dari hidup, ia memadamkan keberkahan. Ia mungkin tampak menguntungkan, tetapi setiap kepingnya adalah pintu gelap yang tak patut dibuka. Karena itu, para ulama berkata, sedikit yang halal lebih menenangkan daripada banyak yang haram. Bab 5. Takdir telah menuliskan, tetapi usaha adalah kewajiban. Kita semua telah ditulis takdir rezekinya. Namun takdir bukan alasan untuk bermalas-malasan. Jika rezeki adalah buah, maka usaha adalah tangan yang menggapainya. Dan doa adalah cahaya yang membuatnya matang. Tidak ada hasil tanpa gerak. Tidak ada berkah
tanpa harapan. Tidak ada pencapaian tanpa doa yang naik ke langit. Kita bekerja bukan karena ragu pada jaminan Allah, tetapi karena bekerja adalah cara kita menghormatinya. Kita berdoa bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita tahu segala kemampuan berasal darinya. Dan setelah semua ikhtiar dilakukan, ketika kita sudah tidak mampu lagi mengubah sesuatu, disitulah tawakal mekar seindah bunga yang menyerahkan dirinya kepada angin. Bab 6. Rezeki sebagai pesan cinta. Rezeki bukan sekadar makanan yang mengisi perut, melainkan pesan cinta dari Tuhan. Aku bersamamu. Aku memberi bahkan sebelum engkau meminta. Aku menjaga bahkan ketika engkau lupa. Setiap nikmat kecil nyawa, udara, langkah adalah surat cinta yang dikirimkan dari langit yang penuh rahmat. Kadang kita tak menyadari, kadang kita lupa membaca pesannya. Namun rezeki terus mengalir, seperti sungai yang tidak pernah lelah menuju laut. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan makhluknya. Penutup menjadi manusia yang mengerti. Maka, wahai saudara yang sedang mendengar, rezeki bukan hanya apa yang datang kepada kita, tetapi juga bagaimana hati kita menyambutnya. Rezeki bukan hanya jumlah, tetapi juga keberkahannya. Rezeki bukan hanya milik kita, tetapi juga ujian bagi kita. Apakah kita bersyukur? Apakah kita berbagi? Apakah kita menjaga yang halal? Semoga kita menjadi hamba yang tidak hanya mengejar, tetapi juga memahami. Tidak hanya meminta, tetapi juga bersyukur. Tidak hanya menerima, tetapi juga menebarkan kebaikan dari apa yang Allah titipkan. Akhir kata, semoga setiap langkah kita dipenuhi rezeki yang halal, luas, baik, dan penuh keberkahan. Semoga hati kita selalu lapang menerima pemberiannya dan ringan memberi kepada sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.